Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara, muatan pelajaran PPKN. Pada materi PPKN kali ini, yang pertama kita akan membahas mengenai kewajiban dan hak sebagai warga negara. Warga negara. Warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan orang-orang dari negara lain yang sudah disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sebagai warga negara yang baik, tentu saja kita pasti memiliki hak dan kewajiban yang sudah diatur oleh suatu negara. Apa saja kewajiban dan haknya? Kewajiban dan hak sebagai warga negara. Kewajiban warga negara. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab oleh semua warga negara sesuai dengan aturan yang berlaku di suatu negara. Sedangkan hak warga negara. Hak adalah segala sesuatu yang patut, layak, dan pantas diterima atau dimiliki oleh seluruh warga negara sesuai dengan aturan yang berlaku di negara tersebut. Kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama yaitu wajib ikut serta membela dan mempertahankan negara. Yang kedua, wajib membayar pajak. Ketiga, wajib mematuhi hukum. Keempat, wajib ikut serta dalam pembangunan untuk kemajuan bangsa. Kelima, menjaga fasilitas umum. Keenam, mematuhi peraturan lalu lintas. Ketujuh, saling menghargai dan menghormati antar agama. Itu tadi adalah beberapa contoh kewajiban sebagai warga negara. Jadi, kalian sebagai warga negara harus melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut. Selanjutnya, hak sebagai warga negara. Yang pertama, mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang layak. Kedua, berhak memilih, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ketiga, mendapatkan perlindungan hukum. Keempat, berhak membela negara. Kelima, berhak memeluk agama dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Keenam, mendapatkan pendidikan. Ketujuh, berhak mengembangkan kebudayaan nasional. Kedelapan, mendapatkan kesejahteraan sosial. Dan yang kesembilan, berhak menggunakan fasilitas umum seperti jalan raya, rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ke-10, berhak mendapatkan keadilan. Ini adalah beberapa hak sebagai warga negara. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu mengenai kewajiban dan hak menggunakan jalan umum. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Berdasarkan hak penggunanya, jalan dibagi menjadi 3 yaitu jalan umum, jalan khusus, dan jalan tol. Fungsi jalan. Fungsi jalan yaitu sebagai penghubung dari satu tempat menuju tempat yang lainnya. Salah satu kewajiban kita sebagai warga negara yang baik adalah menjaga fasilitas umum, diantaranya adalah jalan raya dan jalan umum. Jalan umum dibangun oleh pemerintah untuk kemudahan warga negara menjalankan aktivitas sehari-hari. Pengguna yang melintas di jalan umum biasanya adalah pejalan kaki atau yang menggunakan kendaraan. Para pengguna jalan memiliki hak dan kewajiban yang perlu diperhatikan. Apa saja hak dan kewajibannya? Nah, ini adalah hak warga negara berkaitan dengan jalan umum. Yang pertama, mendapatkan jalan yang bersih. Kedua, mendapatkan jalan yang tidak macet. Ketiga, menggunakan jalan umum dengan aman. Keempat, mendapatkan fasilitas khusus pejalan kaki atau trotoar. Kelima, mendapatkan fasilitas penyeberangan jalan atau zebra cross.
Keenam, berhak dihormati oleh pengguna jalan lain. Ketujuh, ambulan dan pemadam kebakaran berhak mendapatkan prioritas di jalan raya. Dan yang terakhir, kedelapan, mendapatkan kenyamanan dan keselamatan saat berkendara. Ini adalah beberapa hak warga negara yang berkaitan dengan jalan umum. Selanjutnya, apa kewajiban warga negara berkaitan dengan jalan umum? Yang pertama yaitu menjaga kebersihan jalan umum. Kedua, mentaati peraturan lalu lintas. Ketiga, menghormati pengguna jalan lainnya. Keempat, tidak mengganggu pengguna jalan lain. Kelima, memiliki surat-surat lengkap saat berkendara di jalan. Keenam, memakai helm atau sabuk pengaman saat berkendara. Ketujuh, berkendara dengan kecepatan normal. Kedelapan, berkendara pada jalur yang telah ditentukan atau tidak melawan arah. Kesembilan, menjaga fasilitas di jalan umum seperti trotoar, zebra cross, dan lain-lain. Kesepuluh, menghormati polisi lalu lintas. Kesebelas, membantu orang lain yang kesulitan saat menyeberang. Dan yang terakhir, ke-12, memberi jalan untuk ambulan dan pemadam kebakaran. Ini adalah kewajiban sebagai warga negara berkaitan dengan jalan umum. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu kewajiban sebagai warga negara berkaitan dengan agama dan suku bangsa. Indonesia memiliki kebebasan dalam hal beragama dan melaksanakan ibadah. Indonesia memiliki 6 agama yang diakui. Yang pertama ada agama Islam, kedua Kristen Katolik, yang ketiga Kristen Protestan, 4 Buddha, 5 Hindu, 6 Konghucu. Keberagaman agama di Indonesia membuat Indonesia semakin kaya. Agama merupakan sebuah kepercayaan. Dalam menjalankan sebuah agama ada hak-hak dan kewajiban yang perlu diperhatikan oleh setiap pemeluknya. Hak sebagai warga negara berkaitan dengan agama. Yang pertama yaitu berhak memeluk agama sesuai keyakinan. Yang kedua, berhak melaksanakan ibadah sesuai agamanya. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan dari negara dalam menjalankan ibadah. Keempat, berhak mendirikan tempat ibadah. Kelima, berhak menggunakan tempat ibadah dengan aman. Keenam, merayakan hari raya sesuai dengan agamanya. Dan yang ketujuh, mendapatkan pertolongan dari pemeluk agama lain jika mengalami kesulitan. Ini adalah contoh hak sebagai warga negara berkaitan dengan agama. Nah, yang terakhir yaitu mendapatkan ketenangan dalam beribadah. Selanjutnya yaitu kewajiban sebagai warga negara berkaitan dengan agama. 1. Melaksanakan agama yang dianut dengan baik. 2. Tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. 3. Saling menghargai dan menghormati. Keempat, berteman dengan semua orang tanpa membedakan agama. Kelima, tidak mengganggu pemeluk agama lain yang sedang beribadah. Keenam, menjaga kebersihan tempat ibadah. Ketujuh, menjaga kerukunan antar umat beragama. Kedelapan, menjaga ketenangan tempat ibadah. Kesembilan, menolong pemeluk agama lain jika mengalami kesulitan. Nah, itu tadi adalah kewajiban sebagai warga negara yang berkaitan dengan agama. Selain keberagaman agama, di Indonesia juga memiliki keberagaman suku. Keberagaman suku harus dimaknai sebagai kekayaan budaya yang harus kita jaga dan kita rawat. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang harus diperhatikan demi tercapainya kehidupan yang damai dan sejahtera. Apa saja hak dan kewajibannya? Nah, yang pertama, hak setiap suku bangsa sebagai bagian dari warga negara. Yang pertama, berhak dihargai oleh suku lain. Kedua, mendapatkan pertolongan dari suku lain jika mengalami kesulitan. Ketiga, mendapatkan keadilan. Dan yang keempat, berhak tidak dibeda-bedakan dengan suku lain. Kewajiban setiap suku bangsa sebagai bagian dari warga negara. Yang pertama, tidak mementingkan suku, ras, atau golongan sendiri.
Yang kedua, tidak merendahkan suku lain. Yang ketiga, berteman dengan siapa saja walaupun berbeda suku. Keempat, menghormati dan menghargai perbedaan suku. Kelima, tidak mendiskriminasi atau membedakan orang lain dengan suku tertentu. Keenam, saling tolong-menolong dan kerjasama. Ketujuh, menjaga kerukunan dengan suku lain. Ini adalah kewajiban setiap suku bangsa sebagai bagian dari warga negara. Indonesia memiliki banyak perbedaan. Kita berbeda suku, agama, dan kebiasaan. Semua harus saling menghargai dan menghormati. Sikap menghargai dan menghormati akan menciptakan kerukunan antar warga negara. Contoh sikap saling menghargai agar selalu hidup rukun. Yang pertama, saling berbagi. Kedua, menghargai pendapat teman. Yang ketiga, saling menolong jika ada kesulitan. Dan yang keempat, tidak membeda-bedakan teman. Nah, demikian tadi adalah penjelasan untuk tema 4, subtema 4, muatan pelajaran PPKN. Bu Fatimah akhiri sampai di sini terlebih dahulu. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Selalu semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.